Film dibuka dengan menampilkan cowok yang bernama Joe. Sekarang Joe duduk di kelas 3 SMA. Karena sifatnya yang selalu ceria, Joe banyak disukai teman-temannya. Hari itu selesai study tour ke planetarium, Joe bersama rombongan bis kembali ke sekolah. Pas sampai, Joe dapat email yang mengabarkan bahwa dia baru saja menang juara lomba 1 cerpen nasional. Joe sangat senang. Namun ketika mau menyeberang jalan, gara-gara tidak lihat kanan kiri, bocah itu ketabrak mobil. Dan Joe pun meninggal dunia. Film berakhir setelah pemakaman. Di sekolah, teman-teman berkumpul mendoakannya. Mereka semua sedih atas kehilangan sosok teman yang selalu ceria. 1 minggu pun berlalu. Hari itu setelah festival sekolah, ada seorang siswa bernama Pai menghampiri foto almarhum Joe. Pai ini murid pindahan dari sekolah lain. Meski baru 1 bulan pindah sekolah, karena jarang bergaul, cuma Joe lah satu-satunya teman yang dia punya. Melihat foto almarhum Joe, seketika Pai teringat hari pertama kali mereka bertemu. Dulu di sekolah lamanya, dia sering dibully oleh murid-murid lain. Jadi dia tidak pernah mempunyai teman, hingga pada akhirnya Pai mencoba melawan. Namun gara-gara perkelahiannya itu parah, Pai malah dihukum dan dikeluarkan dari sekolah. Beberapa bulan kemudian, Pai pindah ke sekolah Joe. Setelah memperkenalkan diri di depan kelas, Pai duduk di bangku kosong sebelah Joe. Karena bocahnya itu periang, Joe langsung mengajak kenalan, dan Pai pun kaget. Baru kali ini ada siswa yang ngajaknya berbicara. Saking seringnya dibully, dia seakan sudah lupa bagaimana caranya berteman. Tapi gara-gara si Joe yang terlalu cerewet, Pai kesal dan menyuruh Joe jangan sok akrab. Melihat sikap si anak baru, Joe istighfar. Semenjak kepergian Joe, kini Pai terlihat selalu menyendiri, tak punya teman seperti dulu lagi. Pagi itu, saat jam pelajaran, ada perwakilan dari Universitas Kesenian datang mengumumkan bahwa mereka sedang mengadakan kompetisi film pendek. Bagi siapa saja yang mau ikut membuat film dan berhasil meraih peringkat 10 terbaik, maka akan diberi kesempatan untuk langsung masuk ke universitas lewat jalur prestasi. Artinya nggak ada tes-tesan lagi tuh untuk masuk. Mendengar hal itu, seluruh siswa cuek kecuali Pai. Karena sadar nilainya pas-pasan dan pasti akan sulit untuk daftar kuliah, Pai pun tertarik untuk ikut. Meski nggak ngerti sama sekali bagaimana cara bikin film, tapi demi bisa kuliah, diam-diam dia mendaftar. Siangnya di kantin, selesai menjelaskan peraturan kompetisi, panitia memberitahu, sebelum membuat film, pertama-tama Pai harus bikin cerpen atau cerita pendek dulu. Panitia juga bilang, yang bisa masuk peringkat 10 terbaik adalah yang ide ceritanya bisa menyentuh hati para penonton. Lebih bagus lagi kalau filmnya diangkat dari kisah nyata. Panitia juga bilang, kalau mau nonton film-film bagus dari kisah nyata, tonton aja di channel ini. Pokoknya setiap ada video ya tonton terus, jangan pernah skip satupun. Saat melihat foto almarhum Joe, seketika Pai mendapatkan ide untuk membuat film tentang Joe. Namun karena baru berteman sebulan yang lalu dan belum banyak tahu tentang Joe, Pai pun mulai mewawancarai teman-teman lainnya. Joe งั้นไอ้โจมันเป็นเซียนการ์ตูนคือแบบทั้งชื่อจริงชื่อเล่นมันก็เหมือนกันเลยอะมึงซิงเกี่ยวกับไอ้โจให้กูฟังหน่อยดิไอ้โจมันชื่อโจเว้ยเรื่องพวกมึงไอ้โจมันมีข้อดีตอนเนี้ยกูยังไม่ได้สักเครื่องเลยทำงานรับใช้แม่งเหมือนทาสแม่งกูเต็มไล่สัตว์ปรมะรัตหาได้เลยจำ Di perpustakaan, waktu lagi nyari bahan cerita di buku tahunan sekolah, Pai menemukan tulisan moto hidup Joe yang bertuliskan, imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Membaca itu, Pai jadi termotivasi. Malamnya, saat di rumah, Pai menulis cerpen sambil mengingat kenangannya bersama Joe. มึงชอบกินไส้กรอกจิ๋วหมาเปล่าดาวสุกกับไม่สุกอ่ะมึงชอบกินแบบไหนวะมึงชอบวงดนตรีวงอะไรวะใช่เรียกวงภูเขากันเลยอ่ะ 1 jam menulis,
Pai cuma menuliskan 2 kata saja. Biar dapat inspirasi, dia mencoba merangkum video hasil wawancaranya. เครื่องเขียนอะ โจเป็นคนที่เสื้อเรียกทุกวันเลยอะ ไม่เคยให้กูหยิบปากกาครั้งหนึ่ง แล้ว มึงแต่มันเป็นคนดีนะเว้ย อาการแม่งล้ำเลิศสัตว์ ตายเนี่ย Untungnya, setelah berjam-jam lamanya merangkum, kini tulisan Pai ada perkembangan juga, walaupun cuma 2 kalimat aja. Pai pun frustasi. Pas mau menyerah, dia ingat kalau nggak salah Joe pernah cerita tentang cerpen tulisannya. Kebetulan Pai sempat menyimpan hard disk milik Joe yang ketinggalan di dalam bis. Beruntung waktu dibuka, salinan cerpennya itu ada. Cerpen tulisan Joe itu berjudul Kembang Api dan Bintang. Cerita tentang dunia paralel di mana tempat versi lain Joe berada. ก็มองเห็นว่ามีดาวที่ในที่สุดเขายังมองเห็นตัวเองในแบบต่างๆอีกด้วยขึ้นไปนะเขาได้เห็นดาวที่ตัวเขามีดาวที่เขาได้เป็นสุดยอดสายลับมันมีแต่คนรักเขาเต็มไปหมดเศษมากตัวเขาในดาวดวงอื่นเป็นเพียงคนธรรมดาใบนี้ชีวิตของเขาและคิดได้ว่าโจในโลกใบนี้ตัวมีรอยยิ้ม Selesai membaca isi cerpennya, Pai mendapatkan ide daripada susah-susah nulis, mending pakai cerpen Joe aja. Lagian Joe-nya kan udah meninggal dan gak bakalan ada yang tahu siapa pemilik cerpennya. Setelah mengganti nama pengarangnya, Pai lalu mengirim ke panitia kompetisi. Besok paginya, waktu tahu cerpennya diterima, Pai sangat senang. Sekarang tinggal bagaimana caranya dijadikan film pendek, dan tak lama kemudian ada siswi dari kelas lain bernama Boreh menghampiri. Karena tahu Pai mau buat film, Boreh menawarkan bantuan jadi kameramen. Awalnya Boreh mengira film ini dibuat untuk mengenang almarhum Joe. Tapi saat ketahuan ternyata Pai punya tujuan lain, yaitu cuma biar bisa masuk kuliah. Boreh kecewa, keterlaluan banget. Tega ya manfaatin orang mati demi tujuan pribadi. Pai pun panik. Beruntung karena dipanggil kepala sekolah, dia pun terselamatkan. Ketika menghadap kepala sekolah, pas tahu Ibu Joe juga datang, Pai pun kaget. Ibu Joe dapat kabar tentang rencana pembuatan film untuk mengenang putranya. Ibunya sangat terharu. Sebagai dukungan, ibunya pun memberikan foto-foto Joe dan akan membantu menyumbangkan dana sebesar 50.000 baht atau setara 22 juta dari uang asuransi jiwa Joe. Mendengar hal itu, keringat dingin pun mengalir. Ia tak menyangka rencana iseng-isengnya bikin film itu untuk masuk kuliah malah jadi heboh. Waktu mau nolak, si ibu nangis sambil terus memohon. Dengan terpaksa, Pai pun menerimanya. Siangnya, saat di aula, saat kepala sekolah sedang mengumumkan film spesial yang akan Joe buat untuk persiapan nanti, lagi-lagi Boreh menghampiri lalu mengancam. Jika tetap melanjutkan filmnya, maka dia akan memberitahu semua orang kalau Pai membuat film ini bukan demi mengenang Joe, tapi cuma agar bisa menang kompetisi dan masuk kuliah. Lebih baik mundur sekarang daripada rencana busuknya terbongkar. Pai pun dilema. Tak lama kemudian, kepala sekolah memanggil Pai ke atas panggung. Waktu pidato, Pai berkata kalau dia ingin mengakui sesuatu, tapi bukannya jujur. Tua anak malah mengaku sebagai sahabat Joe yang paling dekat. Dengan semangat dia bilang, proyek filmnya ini terinspirasi dari cerpen terakhir milik Joe. Ia yakin semua orang pasti akan tersentuh.
Selesai pidato, pas tahu Boreh mau ngadu ke si ibunya Joe, Pai buru-buru menyusul. Waktu Pai mau balikin uang dan menjelaskan semuanya, si ibu jadi sedih. Karena nggak mau ibu kecewa, mereka berdua nggak jadi jujur. Ketika ibu mengundang mereka ke rumah, saat masuk ke kamar Joe, Boreh langsung menangis. Dia masih tak menyangka sahabatnya itu kini telah tiada. Di tengah kesedihan itu, Pai yang gak ngerti cara bikin film meminta Boreh membantunya. Besoknya, gak cuma Boreh, Pai juga merekrut 4 siswi lainnya dari ekskul audio visual. Awalnya mereka menolak, tapi waktu Pai bilang nanti bakalan dia kasih hadiah laptop, mereka langsung mau. Setelah tim terbentuk, Boreh membagi tugas. Dia jadi kameramen, Pai jadi sutradara, sisanya akan membantu mengedit video dan nyiapin properti buat keperluan syuting. Sebelum mulai buat kenang-kenangan, mereka semua berfoto-foto dulu. ผมเล่าหนได้เลยครับ ไปกวนส้นตีนกูแหละ Selesai foto, ketua ekskul yang bernama Pink bertanya siapa pemeran Joe-nya. Karena Pink mukanya lebih mirip sama Joe, dengan santainya Pai menyuruh Pink saja. Mau nggak mau, Pink terpaksa harus potong botak. โอ้แน่สัตว์เราก็โจ้ยเชื่อใจกูได้เพื่อน โอ้โนแลนแม่งต้องภูมิใจในตัวมึงอ่ะ แม็กแต่กูว่ามันไม่เหมือน Pai lalu membacakan adegan pertamanya. Karena temanya olahraga, Boreh mendapatkan ide. Gimana kalau di adegan ini Joe jadi atlet pingpong? Mendengar hal itu, semua setuju. Action Hari demi hari mereka terus syuting sesuai dengan tema yang tertulis di cerpen, dari astronot sampai jadi mata-mata. Amazing. Hingga akhirnya suatu malam tinggal tersisa adegan terakhir film. Adegannya tentang perpisahan. Saat diskusi, Pai menyarankan gimana kalau adegannya dilakukan di taman bermain bersama seluruh teman sekelas Joe. Agar lebih menyentuh, kita juga akan menyalakan kembang api sebagai tanda perpisahan. Semua pun setuju. Malam itu semua kru menginap di sekolah. Ketika sedang mengobrol berdua dengan Pai, Boreh curhat. Sebenarnya dia dan Joe udah sahabatan dari SMP. Mereka berdua sangatlah dekat. Namun suatu hari, Boreh gak sengaja membocorkan rahasia soal cewek yang Joe sukai ke teman sekelasnya. Semenjak saat itu, mereka tidak pernah berbicara lagi. Boreh menyesal sebelum Joe meninggal, dia tak sempat meminta maaf. Mendengar cerita barusan, Pai mencoba menghibur. Pai juga berterima kasih berkat bantuan Boreh, dia bisa jadi membuat film. Di momen itulah hubungan mereka berdua mulai akrab. Beberapa hari kemudian, ujian akhir sekolah pun tiba. Sebelum ujian, Pai mengirim file film dari HP ke panitia. Waktu tahu filmnya dapat pujian,
Dia makin bersemangat. Namun ketika ujian dimulai, bukannya ikut, tuh bocah malah bolos dan fokus menulis naskah untuk adegan berikutnya. Satu minggu berlalu, selesai ujian terlihat Pai bersama teman sekelasnya sedang berfoto untuk buku perpisahan. Di tengah perpisahan ada siswa bernama Om yang baru datang. Ia ingin ikut berfoto juga. Om ini jarang masuk gara-gara sering sakit-sakitan. Di kelas dulunya Om ini teman sebangku Jo. Waktu kenalan karena sama-sama pernah sebangku dengan Jo, mereka berdua mengobrol tentang almarhum. Sepulang sekolah, Om mengundang Pai datang ke acara ulang tahunnya hari Minggu besok. Di hari Minggu, Pai minta Boreh menemaninya ke acara ulang tahun. Selama acara berlangsung, ketika tahu Pai membuat film tentang Jo, Om jadi teringat cerpen buatannya dulu. Waktu dibaca, Pai dan Boreh kaget. Ternyata cerpennya sama persis dengan cerpen milik Jo. Mereka tidak menyangka selama ini Jo telah mencuri cerpen Om. Om cerita dia mengidap penyakit kanker stadium akhir. Dulu saat Jo masih hidup, dialah orang yang pertama kali tahu tulisan cerpennya. Hari itu ketika Jo main ke rumah dan membaca cerpen Om, dia sangat kagum. Jo bertanya, kenapa Om gak ikut lomba cerpen? Jika cerpen sebagus ini ikut lomba, pasti menang. Namun Om pesimis, kata dokter hidupnya tak akan lama lagi. Jadi percuma aja dia ikut lomba. Mendengar hal itu, diam-diam Jo mengambil cerpennya tanpa sepengetahuan Om. Malamnya saat di jalan mereka pulang naik taksi. Pai dan Boreh galau. Pai kecewa, Jo yang selama ini dia kira baik ternyata pencuri. Meski tak tahu apa tujuan Jo mencurinya, tapi apapun alasannya mencuri tetaplah mencuri. Pai khawatir bila filmnya tetap diputar di acara perpisahan nanti, kebohongan Jo bisa terbongkar. Bukan hanya Jo saja, namun nama baik mereka semua pasti akan hancur. Boreh pun ikut khawatir. Sepulang ke rumah, Pai terus kepikiran soal filmnya, harus lanjut atau tidak. Hingga pada akhirnya setelah cukup lama merenung, besoknya di taman bermain, ketika sedang bersiap-siap syuting, Pai memutuskan untuk mengubah nama sang tokoh utama. Nggak apa-apa wajahnya mirip Jo, tapi semua narasi di filmnya diganti jadi nama Om. Mendengar hal itu, Boreh protes. Kenapa tiba-tiba berubah? Padahal dari awal, mereka semua sepakat ingin membuat film untuk mengenang Jo. Namun keputusan Pai sudah bulat. Jika tidak setuju, Boreh boleh mundur. Boreh pun kecewa. Malamnya setelah taman bermain itu tutup, Pai bersiap merekam video. Karena kesempatannya cuma sekali syuting, Pink menyarankan lebih baik Boreh saja yang merekam, tapi Pai tetap keras kepala bisa merekam sendiri, meski tanpa bantuan Boreh.
Di sisi lain, saat sedang menunggu syuting, Bore iseng membuka hard disk milik Joe. Ketika melihat foto-foto kenangan mereka berdua semasa SMP, Bore tak kuat menahan air matanya. Beruntungnya, syuting pun berjalan lancar. Selesai syuting, mendadak Pai mendapatkan telepon yang mengabarkan kalau sekarang kondisi Om sedang sekarat di rumah sakit. Keesokan malamnya, setelah filmnya jadi, Pai dan Bore pergi menjenguk Om untuk memberikan semangat kepadanya. Pai menunjukkan hasil filmnya di TV. ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ที่ประกอบไปด้วยดาวหลายล้านฟ้าและคิดว่านี่ด้วยดาวเหล่านั้นเขายังมองเห็นตัวเขาก็เห็นว่ามีดาวที่เป็นสุดยอดสายลับตัวเขาในดาวดวงอื่น เด็กหนุ่มจึงเลิกมองไม้ไฟจะดับลงจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจอีกต่อไปมองกลับมาคุณทุกคนจะเก็บโอมไว้ในความทรงจำเพราะความพิเศษของโอมในโลกใบนี้ Om pun menangis. Ia berterima kasih berkat film buatan Pai. Dia seperti punya harapan hidup lagi. Mendengar hal itu, Pai ikut senang. Di tengah obrolan, waktu sadar harddisknya dibawa pergi Bore, Pai bergegas mengejar. Setelah berhasil menyusul, mereka berdua berdebat hebat. Bore memaksa ingin tetap menayangkan film Joe, sedangkan Pai sebaliknya. Mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Karena sangat marah, Bore membuang harddisknya ke jalan, sampai hancur terlindas mobil. Dengan kecewa, Pai berkata, dia tidak ingin melihat wajah Bore lagi. Bore hanya terdiam lalu pergi. Sepulang ke rumah, Pai panik batas waktu pengumpulan film untuk kompetisinya besok jam 12 siang, namun harddisknya sudah rusak. Pai pun terpaksa mencoba membuat film dadakan dari kumpulan foto-foto kenangan Joe. Sayangnya, meski sudah semalaman mengedit, dia tidak bisa menyelesaikan tepat waktu. Pai pun gagal ikut kompetisi. Artinya, Pai juga gagal dan tak bisa kuliah. Di sekolah, saat melihat teman-temannya lulus dan mendaftar ke universitas ternama, dia hanya bisa terdiam menahan sedih. Ketika bertemu Pink, dengan lemas, Pai memberikan flash disk berisi film sederhana apa adanya untuk acara perpisahan besok. Namun waktu tahu ternyata Pink menyimpan salinan filmnya di komputer, Pai langsung kegirangan. Dia sangat berterima kasih kepada Pink. Malamnya pas mau pulang, melihat cewek incaran Joe lagi mesra-mesraan sama cowok lain, Pai teringat hari study tour sekolah. Sebelum pulang dari study tour, Joe ditembak sama cewek itu. Joe pun senang. Ia tidak menyangka bisa jadian sama cewek incarannya. Pai yang sedang tidur di bangku lain dan mendengar obrolan mereka berdua pun ikut senang. Di perjalanan pulang naik bis, Joe cerita ke Pai kalau sekarang dia udah punya pacar. Pai di situ kaget.
Padahal baru kenalan sebulan dan tak terlalu akrab, kenapa malah dia adalah orang pertama yang diberitahu seakan Joe seperti sudah menganggapnya sahabat dekat. Karena terbawa suasana, Pai tunjukkan video di HP-nya sambil gantian cerita soal mantan pacarnya. Mereka berdua jadi saling ngobrol panjang lebar soal perempuan. Sesampainya di sekolah, Joe dapat email menang juara cerpen. Anehnya, Joe tak mau mengambil hadiah uangnya yang sebesar 100.000 baht atau 45 juta rupiah. Ternyata tujuannya mengirim cerpen hanya untuk memperkenalkan karya sahabat baiknya, yaitu Om. Ternyata selama ini Pai salah paham. Setelah teringat semuanya, Pai menatap langit sambil membayangkan versi lain dirinya bersama Joe di dunia paralel lain. Rasanya enak ya, jika seandainya Joe masih hidup. Hey Joe! Cek emang nih, woi. Keesokan harinya, di acara perpisahan sekolah, Ibu Joe hadir ingin menyaksikan film buatan Pai. Pai pun memberikan sambutan lalu memutar filmnya. Namun ternyata agar ceritanya original dan tak memakai cerpen Om, semalam Pai membuat ulang filmnya pakai foto-foto Joe. Film sederhana apa adanya yang bercerita tentang impian Joe 10 tahun ke depan. แถมยังเป็นคนเสื้อเรียบอยู่เสมอเหมือนคนอื่นทั่วๆไปและชีวิตม.ปลายของโจและชอบให้เพื่อนยืมปากกามึงพากับมึงหน่อยเฮ้ยได้ ไปให้มึงก่อนแล้วมึงจะได้สวย เธอที่เขาชอบมากตอนมัธยมมึงเล่นดีว่ะด้วยการลองทำหนังสั้นด้วยกันเขาจะอกหักเป็นรอบที่100แต่เพื่อนสนิทคนนั้นขอบใจว่ะSemua siswa kecewa. Film yang sudah ditunggu-tunggu ternyata cuma diedit pakai CapCut. Mereka semua mengejek Pai dan membulinya. Meski sebagian besar siswa kecewa, tapi bagi Ibu Joe, Bore, serta teman-teman dekat Joe, film barusan sangatlah berarti. Acara kemudian ditutup dengan pidato perpisahan dari Bore. Keluar betul 30 โล เ
Beberapa bulan berlalu. Hari itu terlihat Pai baru masuk kerja di suatu lokasi syuting. Di hari pertama datang, dia tidak menyangka ternyata kebetulan Boreh juga kerja di sana. Ketika bertemu, mereka berdua saling menanyakan kabar satu sama lain. Di momen itulah Pai bersyukur, meski tak bisa kuliah, namun berkat Jo, sekarang dia bersemangat untuk meraih cita-cita barunya. Suatu saat nanti, dia pasti akan menjadi sutradara terkenal. Sambil membayangkan Jo ada di hadapannya, dalam hati Pai berkata, "Terima kasih sudah mau menjadi sahabatnya." Dan film pun berakhir. Kalau kalian suka dengan film yang seperti ini, langsung komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. Dan ketemu di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.